Tiga idola baru AC Milan hiasi daftar pemain bergaji tertinggi. Apakah layak? Tiga rekrutan anyar AC Milan di bursa transfer musim panas ini diketahui menyodok masuk daftar gaji pemain tertinggi klub untuk 2023-24. Seperti diwartakan Football Italia berdasarkan data Calcio e Finanza, Rafael menjadi pemain dengan bayaran paling besar di skuad rossoneri untuk saat ini. Ia mengantongi bayaran 5 juta euro atau sekitar 82,2 miliar rupiah net per tahun, yang disusul oleh Theo Hernandez di angka 4 juta euro atau 65,8 miliar rupiah net. Rafael sendiri belum lama ini memang baru menyetujui perpanjangan kontrak di AC Milan. Kesepakatan baru tersebut akan mengikatnya di klub Serie A Liga Italia ini 5 tahun lebih lama dari kontrak semula. Kemudian, sama besar seperti Theo Hernandez, ada Ismail Bennacer yang juga mengantongi bayaran 4 juta euro net. Nah, tiga pemain setelah trio AC Milan inilah yang bisa dibilang cukup menyita perhatian karena berstatus rekrutan anyar. Meski baru bergabung, mereka sudah bisa menyodok daftar pemain bergaji tertinggi klub, bahkan berada di jajaran 5 besar. Christian Pulisic. Berdasarkan laporan Football Italia, Christian Pulisic saat ini dibayar AC Milan sebesar 4 juta euro, alias sama seperti Theo Hernandez dan Ismail Bennacer. Christian Pulisic sendiri baru bergabung dengan AC Milan di bursa transfer pemain musim panas kali ini dengan kesepakatan bernilai 22 juta euro. Saat merapat, ia pun digajar kontrak berdurasi 3 tahun yang akan mengikatnya hingga 2026. Salah satu pentolan timnas Amerika Serikat ini pun mencatatkan penampilan yang apik usai menjadi bagian AC Milan. Christian Pulisic punya kapasitas sebagai aktor kemenangan AC Milan, membantu rossoneri meraih kemenangan di laga-laga perdana mereka di Serie A. Tidak ayal, penampilannya pun menuai decak kagum dari banyak orang. Berkat ini, Pulisic bisa membuang jauh-jauh periode buruknya bersama Chelsea. Jika bisa mempertahankan penampilan impresif dan status sebagai salah satu transfer paling valuable musim panas ini, ia pun layak berada di daftar pemain bergaji tertinggi AC Milan. Samuel Chukwueze. Selanjutnya ada Samuel Chukwueze yang dibayar 4 juta euro juga oleh AC Milan, walaupun baru bergabung belum lama ini. Berada di daftar pemain bergaji tertinggi AC Milan, nampaknya bukan hal aneh bagi pemain yang satu ini. Sebelumnya ia juga menarik cukup banyak perhatian saat masih membela klub Liga Spanyol Villarreal dan pernah juara Liga Eropa. Kedatangannya diharapkan bisa menjadi solusi AC Milan di sektor sayap mereka apabila jika menilik sepak terjangnya bersama Villarreal musim lalu. Sepanjang 2022-23, Samuel Chukwueze tampil di 50 laga dengan sumbangsi 13 gol dan 11 assist di seluruh kompetisi. Tidak sedikit pihak yang menyebut ia adalah pembelian cerdas AC Milan di bursa transfer pemain musim panas ini. Hanya saja, ia masih perlu membuktikan diri, apalagi saat ini berada di jajaran 5 besar pemain bergaji tertinggi di AC Milan. Ruben Loftus-Cheek. Sama seperti dua rekan anyarnya, Ruben Loftus-Cheek juga mengantongi gaji 4 juta euro di AC Milan. Gianfranco Zola bahkan menyebut pemain yang satu ini sebagai sosok yang serba bisa. Oleh sebab itu, ia sangat berharga bagi AC Milan. Sejauh ini penampilannya sebagai pemain baru rossoneri pun terbilang lumayan dan cukup meyakinkan ke depannya. Dengan pindah ke AC Milan, Loftus-Cheek pun dihadapkan pada tantangan baru usai menghabiskan belasan tahun berseragam The Blues. Setelah Rafael, Theo Hernandez, Ismail Bennacer, dan trio rekrutan baru, AC Milan memiliki 4 pemain di 5 besar gaji tertinggi 2023-24.
Mereka adalah Fikayo Tomori dan Olivier Giroud dengan 3,5 juta euro net, Alessandro Florenzi 3 juta euro net, dan Mike Maignan 2,8 juta euro net. Stefano Pioli rombak skuad AC Milan demi permalukan Inter di laga derby. Stefano Pioli menghadapi musibah dalam skuadnya untuk persiapan derby della Madonnina Inter Milan versus AC Milan di Liga Italia Serie A 2023-24. AC Milan akan menghadapi rival kota mereka Inter Milan di pekan keempat Liga Italia pada Sabtu 16 September di Giuseppe Meazza. Laga ini diprediksi bakal seru lantaran kedua tim sedang di puncak klasemen dengan 3 kali menang dari 3 pekan dan sama-sama mencetak 8 gol. Melansir dari Pianeta Milan, Stefano Pioli tengah memikirkan cara untuk merombak lini belakang skuadnya setelah Fikayo Tomori mendapat kartu merah di laga kontra AS Roma. Tomori jelas tidak bisa diikutkan untuk melawan Nerazzurri, jadi Pioli dikabarkan menjajaki kemungkinan untuk menduetkan Pierre Kalulu dengan Malick Thiaw. Masalahnya, Kalulu dan Thiaw belum terbiasa dipasangkan, sehingga ada kemungkinan keduanya belum memiliki chemistry yang kuat. Sebenarnya Pioli masih punya Simon Kjær, namun Kjær hanya pemain pelapis, sehingga sang pelatih tidak akan menandemkannya dengan Malick Thiaw. Artinya, Kalulu Thiaw menjadi satu-satunya opsi Pioli di sektor bek tengah. Yang jadi masalah adalah keduanya harus bisa membendung pergerakan Lautaro Martinez. Pianeta Milan menilai bahwa Martinez saat ini tengah di puncak performa. Hal tersebut dibuktikan dengan dirinya menggeser Olivier Giroud sebagai pemuncak top skor dengan 5 gol. Stefano Pioli bakal menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk menyerasikan pasangan Pierre Kalulu dan Malick Thiaw, sebab predator seperti Lautaro Martinez yang akan mereka hadapi. Striker andalan Simon Inzaghi dan Inter Milan Lautaro Martinez sudah terang-terangan menyuarakan tantangannya ke AC Milan di Serie A Italia 2023-24. Saya senang dengan kemenangan ini dan dengan bagaimana tim kami bermain, ujarnya seperti dilansir dari FC Internews. Ini akan menjadi laga besar. Kami berada di puncak klasemen sekarang dan mereka juga, pungkas rekan senegara Lionel Messi tersebut. Laga derby della Madonnina antara Inter versus AC Milan bakal diselenggarakan pada Sabtu 16 September. Mental kedua tim sedang sama-sama bagus. Alasan AC Milan memilih pertahankan Mattia Caldara. Musim panas ini, AC Milan melakukan berbagai perombakan dalam skuad mereka dengan mencoba merekrut kembali beberapa pemain yang telah dipecat. Namun ada satu pemain yang tetap berada di Lombardi, yaitu Mattia Caldara, dan keputusan ini tidak diambil dengan sembarangan. Keputusan ini memiliki alasan tertentu. Mattia Caldara adalah salah satu dari 4 pemain binaan Akademi Muda Italia yang wajib masuk dalam daftar skuad. 3 pemain lainnya adalah Marco Sportiello, Alessandro Florenzi, dan Antonio Mirante. Selain itu, pemain berusia 29 tahun ini juga dapat dimasukkan dalam skuad Milan untuk Liga Champions dengan alasan yang sama. Meskipun demikian, hal ini akan mengharuskannya menggantikan salah satu pemain U22 dalam daftar seperti Marco Pellegrino.
Keputusan untuk mempertahankan Mattia Caldara menunjukkan bahwa AC Milan tidak hanya berfokus pada pembelian pemain baru, tetapi juga menghargai kontribusi pemain binaan mereka, terutama dalam hal pendaftaran skuad. Ini adalah langkah strategis yang bisa berdampak pada perjalanan meraih gelar musim ini.